Permisi, Anda yang di sana. Apakah Anda merasa dijauhi oleh rezeki? Ah, ini bukan bahan tertawaan loh. Sungguh, ada orang-orang yang sepertinya dijauhi oleh uang. Anda sudah banting tulang dari pagi hingga malam, bekerja dengan jujur dan giat, tetapi hasilnya seolah tidak pernah sepadan. Rasanya iri melihat orang lain. Dengar-dengar ganti dompet baru bisa membawa hoki, tetapi setelah dibeli, uang malah semakin cepat keluar. Tentu saja, undian atau lotre jangan ditanya, tidak pernah sekalipun menang. Mungkin nasibku memang buruk, begitu pikir Anda. Bukankah banyak yang berpikiran seperti itu? Tapi, itu keliru. Sebenarnya, tanpa sadar, Andalah yang telah menjauhkan uang dari diri Anda. Hari ini, saya akan berbagi cerita tentang dompet yang dapat membangkitkan aliran rezeki Anda. Saya akan ajarkan metode rahasia, mulai dari cara yang benar untuk membuat dan merawat uang pancingan yang jarang diketahui orang, hingga cara memilih jimat keberuntungan pembawa hoki. Jika Anda tidak tahu ini, Anda bisa selamanya dijauhi oleh rezeki. Jadi, mohon simak cerita ini sampai selesai. Ya, persiapan membangkitkan aliran rezeki. Pertama-tama, ada satu hal yang sangat penting yang perlu saya sampaikan. Selama ini rezeki Anda seret bukan karena salah Anda. Anda hanya belum siap untuk menyambut sang uang dengan layak. Jadi, dengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan hari ini. Pahami, lalu coba praktikkan. Anda akan lihat sendiri, perlahan tapi pasti, uang akan mulai terkumpul. Nah, mari kita siapkan diri dengan saksama untuk menyambut sang uang. Uang itu bersifat kesepian. Ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa uang itu kesepian. Maksudnya bagaimana? Uang memiliki sifat untuk memanggil teman-temannya. Di tempat uang berkumpul, akan lebih banyak lagi uang yang datang. Inilah hukum utama dalam hal rezeki. Dompet yang kosong tidak akan pernah didatangi uang. Ya karena alasan ini. Untuk itulah, ada sesuatu yang sangat efektif, yaitu uang pancingan. Uang pancingan, sesuai namanya, adalah bibit atau pancingan untuk memanggil teman-temannya. Jadi, jika di dalam dompet ada uang pancingan, teman-temannya, yaitu uang-uang lain, akan berdatangan. Mungkin sebagian dari Anda sudah pernah mendengar tentang hal ini. Namun, sebenarnya ada cara yang benar untuk menyiapkan uang pancingan ini. Jika Anda asal saja mengambil uang untuk dijadikan pancingan dan menyimpannya di dompet, sayangnya efeknya tidak akan maksimal. Tapi sebelum itu, ada hal penting yang harus saya sampaikan kepada Anda. 3 pantangan dalam urusan rezeki. Ada beberapa hal yang mutlak tidak boleh Anda lakukan jika ingin meningkatkan rezeki. Tanpa mengetahui hal ini, meskipun Anda mencoba membuat uang pancingan, efeknya tidak akan terasa seperti yang diharapkan. Jadi, mohon dengarkan dengan saksama. 1. Menyimpan dompet di saku belakang. Ini sering dilakukan oleh para pria. Ada kan yang suka menyimpan dompet di saku celana belakang? Sejujurnya, ini adalah hal terburuk yang bisa Anda lakukan. Itu sangat tidak sopan terhadap sang uang, bukan? Selain itu, uang pancingan yang kita siapkan dengan ritual khusus diyakini memiliki spirit atau khodamnya sendiri. Menduduki spirit suci itu sama saja dengan penghinaan besar. Karena itu, simpanlah dompet di dalam tas atau saku depan kemeja. Tolong, jangan pernah berlaku tidak sopan kepada spirit rezeki, ya. Perhatikan tempat menyimpan dompet di rumah. Saat pulang ke rumah, apakah Anda sering melempar dompet begitu saja di atas meja atau lemari? Menyimpan dompet di tempat yang sering dilalui orang, bahkan oleh keluarga sendiri, atau di tempat dengan aliran energi yang deras, akan membuat uang ikut mengalir keluar. Tempat terbaik untuk menyimpan dompet adalah di dalam laci, atau lebih baik lagi, di sisi utara atau barat kamar tidur Anda, di tempat yang gelap dan tenang. Jauhkan warna merah dan biru. Dalam ilmu Feng Shui, merah memiliki elemen api, dan biru memiliki elemen air. Artinya, api akan membakar rezeki Anda,
dan air akan menghanyutkannya. Jadi, kedua warna ini mutlak tidak boleh didekatkan dengan dompet Anda. Contohnya, jika Anda memiliki gantungan kunci, jimat, atau aksesori berwarna merah atau biru di dompet, segera lepaskan. Satu hal yang sering terlewat adalah kartu ATM, kartu kredit, atau kartu member seringkali berwarna merah atau biru. Tentu saja, kartu-kartu ini tidak bisa diganti dengan mudah, bukan? Untuk sementara, siapkan tempat kartu terpisah dan jangan menyimpannya di dompet yang sama dengan uang Anda. Lalu, saat perpanjangan kartu berikutnya, usahakan untuk tidak memilih kartu berwarna merah atau biru. Cara tepat memilih uang pancingan. Baiklah, sekarang kita masuk ke inti pembicaraan. Saya akan ajarkan cara yang benar untuk membuat uang pancingan. Silakan pilih metode yang paling mungkin Anda praktikkan. 1. Uang pancingan dari koin ikatan. Yang paling sederhana dan mudah untuk dimulai adalah dengan koin 500 bergambar bunga melati. Jangan remehkan kekuatannya. Koin ini melambangkan ikatan suci dan kesucian niat. Ada makna penting di baliknya, yaitu untuk mengikat hubungan baik dengan rezeki. Selain itu, bunga melati adalah simbol nasional yang melambangkan kemurnian dan harapan. Ini menjadikannya jimat yang sangat baik. Siapkan koin 500 bergambar melati yang dicetak pada tahun kelahiran Anda. Coba cari di dompet atau celengan Anda. Jika beruntung menemukannya, pertama-tama kita harus menyucikannya. Larutkan sejumput garam alami, garam krosok, ke dalam air, lalu cuci koin tersebut dengan air garam itu. Setelah itu, bilas dengan air bersih dan keringkan dengan lembut menggunakan kain yang halus. Berikutnya, siapkan benang berwarna merah putih atau kuning keemasan. Sambil memegang koin, niatkan dalam hati, mulai sekarang, mohon bantu saya menjalin hubungan baik dengan rezeki. Dengan niat tulus itu, lilitkan benang pada koin tersebut dan buatlah simpul mati yang rapi. Dengan ini, uang pancingan untuk mengikat rezeki Anda telah selesai dibuat. 2. Uang pancingan 1. Liu Bai Bashi. Ini juga merupakan uang pancingan yang populer. Dalam ilmu Feng Shui, kombinasi angka 1, 6, dan 8 dianggap sebagai angka super hoki. Angka 1 melambangkan awal yang baik, 6 berarti aliran yang lancar, dan 8 adalah kemakmuran tak terhingga. Kombinasi ini diyakini tidak hanya meningkatkan rezeki, tetapi juga kelancaran karier, jodoh, kesehatan, dan semua aspek keberuntungan lainnya. Siapkan 1 lembar uang 1 rupiah, 00 rupiah 1 koin 500 1 koin 100 rupiah, dan 1 koin 50 rupiah, 1 koin 20 rupiah, 1 koin 10 rupiah. Tentu saja, jika semua koin dan uang itu dicetak pada tahun kelahiran Anda, itu akan menjadi yang terbaik. Namun, jika tidak ada, Anda bisa menggunakan koin dari tahun yang cocok dengan shio Anda. Ada 4 grup shio yang saling cocok. Pertama, grup tikus, naga, dan monyet. Kedua, grup kerbau, ular, dan ayam. Ketiga, grup macan, kuda, dan anjing. Terakhir, grup kelinci, kambing, dan babi. Jika Anda sudah berhasil mengumpulkan uang dan koin yang cocok dengan shio Anda, sucikan dengan air garam seperti pada metode koin 500 tadi. Karena hanya uang kertas yang bisa dilipat, masukkan semua uang dan koin ini ke dalam sebuah amplop kecil seperti amplop angpau. Saat memasukkannya, sertakan juga 2 potongan kecil kertas berwarna kuning dan lavender. Kuning adalah warna rezeki, sedangkan lavender adalah warna penyucian. Tujuannya adalah untuk membersihkan energi negatif dari uang pancingan dan membuatnya lebih mudah menarik rezeki. 3. Uang pancingan Rp8.880. Bagi Anda yang ingin lebih serius, saya merekomendasikan kombinasi yang menghasilkan angka keberuntungan 8. Dalam Feng Shui, 3 melambangkan perkembangan finansial, 5 adalah rezeki kaisar, dan 8 adalah kemakmuran yang meluas tanpa batas. Angka 8 dianggap paling kuat untuk meningkatkan rezeki dan karier.
Kombinasi angka-angka ini dipercaya memiliki kekuatan untuk menarik uang dan mengembangkannya. Siapkan 3 lembar Rp2.000, 1 lembar Rp1.000, 3 koin Rp500, 3 koin Rp100, dan 8 koin Rp10. Total Rp8888. Pilih juga berdasarkan kecocokan shio Anda dan jangan lupa untuk menyucikannya terlebih dahulu, ya. Jimat emas murni. Selanjutnya, bagi Anda yang rela mengeluarkan sedikit lebih banyak uang demi rezeki, ada metode pamungkas. Apakah Anda bisa menebaknya? Pasti disuruh beli benda mahal lagi. Mungkin begitu pikir Anda yang sinis di sana. Tentu saja saya tidak akan melakukan hal murahan seperti itu. Metode ini adalah dengan memiliki jimat keberuntungan yang terbuat dari emas murni. Contohnya, kura-kura emas murni adalah simbol umur panjang dan rezeki, yang dipercaya dapat menghasilkan uang dan membangun kekayaan. Atau ular emas murni. Ular adalah utusan dari Dewi Sri, Dewi Kemakmuran dalam kepercayaan Nusantara. Karena itu, memiliki jimat ular emas dipercaya dapat mendatangkan rezeki yang tak terbatas. Dan jangan lupakan koin dinar emas murni. Ini adalah simbol kekayaan itu sendiri. Pada dasarnya, emas murni dengan kilaunya yang keemasan sudah merupakan warna rezeki terbaik. Selain itu, emas itu sendiri memiliki nilai yang berharga. Ada sedikit trik saat memilih jimat emas murni ini, yaitu, pilihlah yang harganya sedikit di atas kemampuan Anda saat ini. Saat membeli jimat keberuntungan, jika ada sedikit saja perasaan ingin hemat atau sayang uang, maka kekuatan jimat untuk melindungi akan melemah. Karena itu, pilihlah sesuatu yang terasa agak berat untuk kondisi finansial Anda sekarang. Dengan begitu, dipercaya uang yang setara dengan nilai jimat itu akan datang kepada Anda. Cara tepat menyimpan dan merawat uang pancingan. Baiklah, mari kita kembali ke topik uang pancingan. Tadi baru selesai tahap penyucian. Sekarang saatnya memasukkannya ke dalam dompet. Meskipun bentuknya koin, jangan dimasukkan ke dalam tempat koin. Uang pancingan harus selalu diletakkan di bagian penyimpanan uang kertas, di salah satu selipannya. Lalu, jika dompet Anda baru, jangan langsung digunakan setelah memasukkan uang pancingan. Istirahatkan dompet itu di tempat gelap minimal selama 9 hari sebelum mulai digunakan. Hari pertama penggunaan dompet juga penting. Mulailah menggunakannya pada hari baik, misalnya hari Jumat Kliwon yang dianggap sakral, atau pada tanggal-tanggal cantik menurut kepercayaan populer, untuk meningkatkan aliran rezekinya. Jika Anda ingin memasukkannya ke dompet lama, ada perhatian khusus yang diperlukan. Dompet yang sudah lama dipakai telah menyerap berbagai macam energi, jadi kita perlu merisetnya terlebih dahulu dengan cara menyucikannya. Ada banyak cara penyucian, tapi kali ini saya akan ajarkan salah satunya. Pertama, keluarkan semua isi dompet hingga benar-benar kosong. Lalu, lap dompet dengan kain kering yang lembut secara perlahan. Lakukan sambil mengucapkan rasa terima kasih. Terima kasih sudah menemaniku selama ini. Selanjutnya, bungkus sejumput garam alami dengan kertas putih, lalu selipkan ke dalam dompet. Bungkus dompet itu dengan kain putih, masukkan ke dalam kotak putih, dan istirahatkan di tempat yang gelap dan tenang selama 2 hingga 3 hari. Dengan ini, energi lama akan diriset, dan dompet Anda siap menyambut uang pancingan yang baru. Jangan terburu-buru. Meskipun saya sudah menjelaskan banyak hal, Anda tidak perlu langsung membeli jimat emas murni hanya karena kelihatannya paling ampuh. Mulailah dari yang paling mudah, yaitu dari koin ikatan tadi. Koin yang disiapkan dengan niat tulus sudah lebih dari cukup. Yang terpenting adalah hati yang menghargai uang. Oh ya, ada satu hal penting lagi yang harus saya sampaikan di akhir. Memasukkan uang pancingan bukan berarti besok Anda akan langsung menang lotre. Jangan pernah punya angan-angan sesat bahwa uang akan bertambah tanpa bekerja. Jika Anda mengharapkan sihir seperti itu, maka sang keberuntungan sendiri yang akan menolak Anda dan pergi menjauh. Namun, 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, pada suatu saat Anda akan sadar. Kok rasanya akhir-akhir ini isi dompet tidak cepat berkurang, ya?
Itu bukanlah sihir dari uang pancingan, melainkan karena dengan memasukkan uang pancingan, diri Anda sendiri menjadi lebih menghargai uang. Ya, uang pancingan bukan sekadar jimat, melainkan pemicu untuk menata hati Anda. Orang yang merawat dompetnya dengan baik dan menghargai uang pancingannya secara alami akan dicintai oleh rezeki. Jadi, tidak perlu terburu-buru. Mulailah dari apa yang bisa Anda lakukan hari ini, sedikit demi sedikit. Taburlah bibit rezeki kecil di dompet Anda. Jika bibit sudah ditabur, ia pasti akan bertunas. Mari kita rawat dengan sabar dan telaten. Sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Untuk Anda yang sudah menonton sampai akhir, jika berkenan, silakan tulis terima kasih di kolom komentar. Bukan untuk saya loh. Ucapkanlah terima kasih kepada semua orang di sekitar Anda, dan kepada Tuhan yang telah memberi Anda kehidupan hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, silakan dukung dengan berlangganan subscribe dan menyukai like video ini sebagai tanda Anda siap menerima cerita berikutnya. Sampai kita bertemu lagi. Terima kasih telah menyimak.